Rumah Sriwedari ini dijadikan yayasan anak yatim dan sekolah gratis untuk anak-anak di desa seperti wasiatkan Prima, suaminya Sriwedari. Sebelum Prima tiada, antara Prima, Sriwedari dan Alvin pun sudah sepakat untuk dijadikan panti asuhan. Setelah Sriwedari sudah lega dengan urusan hati, kembali ceria sepeninggal suaminya. Semua sudah beres, tepat Alvin pulang menyelesaikan permasalah perusahaan yang ada di Singapura dan Jepang. Warga sekitar, RT, kepala desa sudah diberitahu dan menyambut dengan positif. Meski awal banyak yang pesimis, karena mereka tahunya keluarga Prima itu bukan termasuk keluarga kaya di kampung mereka. Bukan juga golongan miskin, tapi jika buat yayasan panti asuhan dan sekolah, perlu biaya tidak sedikit, dapat dari mana? Alvin membantu ibunya membereskan persoalan ini. Memberitahukan bahwa biaya didapat dari hasil tabungan semasa hidup orang tuanya dan ada donatur kenalan orang tuanya yang membantu. Alvin memperlihatkan rincian sumber dana beserta orang yang membantu. Sebenarnya yang tertera itu, orang kepercayaan Alvin yang kebetulan memimpin salah satu perusahaannya yang ada di kota ini. Yayasan dan sekolah ini dipercayakan sepenuhnya ke Minah untuk mengurusnya. Orang tua Minah dulu sebagai kepala asisten rumah tangga di keluarga Prima. Setelah ibunya sudah tidak mampu lagi, Minah yang menggantikannya. Sejak Alvin dan Audia punya anak dan mulai balik dari kota besar kembali ke kampung. Banyak jasa-jasa Minah pada keluarga ini yang tidak ternilai, sehingga Minah layak mendapatkan kepercayaan untuk mengurusnya. Lagian sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Setelah Minah selesai beres-beres dan anak-anak sudah tertidur, Minah diminta ke ruang keluarga. Di ruang keluarga sendiri sudah ada Sriwedari, Alvin dan Audia yang menunggu. Minah melangkah kaki terasa berat, tidak seperti biasanya. Kelihatan ada yang penting, tumben tidak biasanya. Apa ada salah denganku ya? Atau, banyak pertanyaan dalam diri Minah. Minah sampai ruang keluarga, terasa ada yang aneh, takut. Merasa seperti mau disidang karena suatu kesalahan dan kena hukuman berat. Minah pun mulai duduk, tapi rasanya tidak senyaman biasanya. Duh Gusti, lindungi hambamu ini. Doa dalam hati, detak jantungnya tidak beraturan. Ada hal penting yang akan diomongin Mama Sriwedari ke kamu, ucap Alvin. Ada apa, Tuan? Penting apa ya? Minah melakukan salah yang fatalkah? Apa? Refleks Minah bertanya dengan terbata-bata. Tidak kok nah. Dengerin saja dulu, ucap Audia dengan tersenyum. Alvin dan Sriwedari juga tersenyum melihat Minah seperti itu. Lihat rumah ini sudah ditata ulang, kamu lihat kan, sekarang. Kamu tahu kan ini seperti apa? Ucap Sriwedari sambil tersenyum, mengarahkan Minah untuk melihat sekeliling. Tahu Eyang, lalu katanya ada yang penting. Maaf Eyang, tanya Minah bingung. Minah tahu rumah ini akan dijadikan yayasan anak yatim dan sekolah gratis. Saat ini memang sudah jadi, siap beroperasi. Namun, Minah belum mengerti maksud Eyang Sriwedari meminta memperhatikan sekeliling ruangan. Ruang keluarga, yang nantinya berubah jadi ruang kumpul untuk anak yatim. Kenapa nah, bingung ya? Yayasan panti asuhan dan sekolah gratis ini kan sudah jadi. Nantinya, kamu yang mengelola ya? Kamu yang pegang, ucap Sriwedari sambil tersenyum bahagia. Tetapi, Eyang, Minah gugup tak percaya apa yang didengar dan jika benar, tidak mau.
Bagi Mina itu terlalu berlebihan. Kamu pasti bisa. Kami yakin akan hal itu. Lanjut Sriwedari. Awalnya Mina menolak, tapi akhirnya mau juga. Sriwedari, Alvin dan Audia membujuk dan meyakinkan Mina. Mina terharu, senang tidak terkira mendapat kepercayaan itu. Sriwedari akan tinggal di tanah dari ayahnya Sriwedari, kakeknya Alvin. Itu keinginan Sriwedari sendiri saat ini, meski awalnya itu keinginan orang tuanya. Sriwedari akan tinggal bersama Alvin dan Audia juga cucu-cucunya. Kebetulan tempat yang akan ditinggali satu daerah dengan orang tua Audia. Itu membuat Audia lebih senang lagi. Jadi jika ingin menemui orang tuanya, bisa berkunjung kapan saja. Dirasa semua beres, Alvin, Audia, Sriwedari dan si kembar pun menempati rumah baru. Tepatnya rumah selesai direnovasi, karena sebelumnya memang sudah ada rumah lama. Kadang Sriwedari atau Prima sering mengajak berkunjung sewaktu kakeknya masih hidup. Di rumah yang baru, sudah ada 2 asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga ini dulunya akan diperuntukkan untuk membantu keperluan Audia dan si kembar di apartemen. Alvin karena Prima dan Sriwedari mengajak tinggal di kampung, maka yang diajak hanya Mina untuk ikut mereka. Dan 2 asisten ditempatkan di rumah kakeknya Alvin. Alvin pagi-pagi mengecek kafenya secara langsung dengan menyamar. Di kota di mana Alvin saat ini tinggali, memiliki kafe yang baru dibuka beberapa tahun lalu. Kafe dibuat dengan konsep sederhana, menu disesuaikan selera dan lidah masyarakat sekitar dan harga yang lebih murah membuatnya ramai dikunjungi orang. Apalagi tiap Jumat selalu menggratiskan makanan bagi anak yatim, gelandangan, pengemis, tukang becak atau siapa orang yang ingin makan enak. Alvin belum memberitahu istrinya tepatnya di mana, hanya bilang punya kafe. Rencana Alvin waktu itu, jika sudah menetap, akan mengajak melihat langsung. Setelah selesai mengecek, semua berjalan pulang. Alvin segera balik dan membeli kue kesukaan buat istrinya. Mengetahui orang-orang lagi pergi dan Audia sendiri di rumah, Alvin berinisiatif menggoda Audia dengan memperlihatkan kue kesukaan Audia di hadapannya. Audia terkejut, berusaha berpaling karena Audia sendiri lagi masih mengunyah jajanan dan sesegera menelannya, sebelum akhirnya bisa berujar. "Gak, entar Didi gendut lagi." Alvin tertawa geli, lalu mencubit pipi Audia. "Gak apa-apa gendut, Mas tetap suka, kok." "Gombal, sekarang Didi masih kurus, coba nanti. Kalau Didi gendut, mesti beda lagi ngomongnya kan?" Audia merengut. Alvin terkekeh mendengar jawaban Audia. "Enggak lah, sayang. Mas bakal tetap sayang sama istri Mas. Jika jauh dari Didi, rasanya gimana? Ini buktinya." Alvin mencium bibir Audia, hingga membuat mata Audia membola. "Wah Didi, bibirnya rasanya ada asin, pedas, manis," ucap Alvin menggoda. Seketika Audia merasa wajahnya panas, membuat Alvin makin gemas. "Awas lo." Alih-alih mau menjawab, tapi tidak jadi, Audia lebih memilih mencubit pinggang Alvin. Kemudian beranjak meninggalkannya, mengacuhkannya. "Ih nyebelin," ucap Audia kesal. Audia berlalu sambil menghentak-hentakkan kakinya. Audia menuju kamar, mengambil tasnya, dan mencari-cari ponselnya. Membuka resep-resep kue di internet. Di rumah baru ini, internet lumayan lancar. Jadi Audia lebih sering buka aneka resep masakan, terutama kue.
Paudia mau mencoba resep-resep itu dan menambah variasi kue-kue pas jualan kue nantinya. Paudia sudah izin Alvin untuk jualan kue lagi. Paudia senyum-senyum sendiri, tidak sabar ingin segera mencoba membuatnya. Lagi asyik-asyik lihat-lihat, Alvin datang mengagetkannya. Didi kaget, tahu. Alvin tertawa kecil, memeluk Audia dari belakang. Menciumi pipi dan leher Audia sambil diam-diam memperhatikan apa yang dilihat Audia di ponselnya itu. Ngintip, Audia langsung mematikan layar ponselnya. Membuat Alvin tertawa kembali. Audia membebaskan diri dari Alvin dan beranjak pergi meninggalkan Alvin. Mau kemana, sayang? Bikin kue lah. Audia menjawab sekenanya dengan ketus. Alvin mengikuti Audia ke dapur. Melihat Audia bertingkah seperti itu, teringat saat baru bulan madu. Alvin merasa seperti dehavu. Anak-anak pada main sama Eyang ya? Tanya Alvin pura-pura tidak tahu. Iya, jawab Audia singkat, sibuk mencari bahan-bahan untuk buat kue. Alvin memperhatikan Audia, yang tengah membuka-buka lemari. Kitchen set, cari apa? Terigu, mentega, coklat bubuk, vanili. Bahan-bahan buat bikin kue. Audia menutup pintu lemari kitchen set, kosong. Kita baru pindah, jadi belum nyetok bahan-bahan itu. Mau beli? Tawar Alvin, yang langsung disambut gembira oleh Audia. Melupakan kekesalannya tadi.